Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah jemaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas kudrat dan iradatnya pada pagi subuh ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ihsan Darul Hikam, dan biasa di setiap hari Ahad ada kajian. Kajian pada kesempatan ini akan mengambil salah satu tema merindukan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar kajian kita surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa dan allazina orang-orang yang hajaru mereka berhijrah, wajahadu wa dan jahadu mereka berjihad, fi di dalam atau di sabili jalan Allahi Allah. Ulaika itu mereka yarjuna mereka mengharapkan rahmatullah kasih sayang Allah, wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah beriman, wal ladzina hajaru dan orang-orang yang mereka itu berhijrah, wajahadu dan mereka mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna mereka yang melaksanakan 3 prasyarat itu adalah yang merindukan kasih sayang Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim, dan Allah menganugerahkan ampunannya serta kasih sayangnya. Ayat ini menegaskan kepada kita akan 3 amalan yang penting, 3 amalan yang krusial yang harus kita cermati, yang harus kita perhatikan dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar telah beriman. Siapa mereka itu? Mereka yang betul-betul berusaha untuk tasdiq bil qalb wa amal bil arkan. Apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan, apa yang ia laksanakan, itulah terlahir dari percayanya, yakinnya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak meragukan dengan ikrarnya, dengan amalnya,
dengan segala aktivitasnya ia berlandas kepada al-iman. Keyakinan yang kokoh di dalam hatinya membuat dia semakin kokoh dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam situasi dan kondisi apapun ia akan meneguhkan keyakinannya hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Dalam kehidupan ini kita dihadapkan kepada amaliyah yang selalu berlandas kepada lillah, karena Allah dimanapun kita berada. Dan ada juga amalan yang merusak terhadap pribadi kita. Itulah amalan yang linnas, karena ingin pujian manusia, ingin penilaian manusia. Itu hati-hati, tipis sekali ya. Jadi yang disebut dengan ria itu ingin pujian, ingin penilaian manusia, itu bisa menggugurkan dan bisa membatalkan amaliyah-amaliyah yang penuh dengan kebajikan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan kenapa Allah menempatkan urutan pertama al-iman ini. Seringkali kita mendengar, seringkali kita menyimak, tetapi bapak-bapak dan ibu ketahuilah bahwa al-iman itu dalam bentuk at-tasdiq, betul-betul kekokohan, kehusyuan, kekhuduan hati kita dengan Allah. Mengapa dalam sholat selalu terikrarkan sebuah ketundukan kita dengan Allah? Mengapa di dalam sholat itu senantiasa kita mengikrarkan hal-hal yang terkait dengan penghambaan diri? Karena dasar utamanya itu adalah al-iman. Dalam kondisi marah sekalipun, orang yang beriman itu dia akan melangkah lillah, karena Allah. Contoh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia ketika mengejar musuhnya dengan menghunuskan pedang yang tajam. Bapak dan ibu sekalian, begitu musuhnya sudah didapati, musuhnya itu meludahi wajah Ali bin Abi Thalib. Ali melemparkan pedangnya dan ia melepaskan buruannya. Lalu musuhnya itu berkata, kenapa engkau tidak menebaskan pedangmu yang tajam pada leherku dan tubuhmu? Ali bin Abi Thalib dengan tegas, aku tidak ingin keimananku dirusak dengan dorongan nafsu amarah. Aku sangat muak sekali ketika aku meludahi wajahku dan tumbuh rasa benci kepadamu. Maka Ali bin Abi Thalib tidak jadi itu untuk menghunuskan pedangnya untuk membunuh musuhnya. Karena apa? Karena tolak ukur ujian keimanannya itu dia ingin melakukan segala sesuatu itu adalah lillah, karena Allah, ya, karena Allah. Beda dengan orang-orang yang lawannya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak. Maka segala transaksi itu diukur karena manusia. Kalau tidak bernilai angka-angka yang bisa membuatnya itu dapat memejamkan matanya, bisa membuat dirinya tenang karena berlimpah ruah, harta kekayaan, uang, ya, tolak ukurnya dengan manusia. Sesaat habis sudah, ya, dia akan merasakan kekeringan lagi dalam hidupnya. Beda sekali, ya, beda sekali. Itu yang pertama. Bahkan ketika sahabat-sahabat mendapatkan pesan dari baginda Nabi untuk mengokohkan al-iman di dalam jiwanya, itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan baiat. Dalam perjuangan Nabi itu selalu diwarnai dengan baiat, baiatul ridwan, baiatul aqabah, dan baiat-baiat yang lainnya, di mana di suatu tempat ia berjanji setia dengan Allah. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu berjanji setiap sholat itu kan
bertasyahud ya kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bayat kita. Janganlah mengikatkan hati kita dengan Allah. Jika sudah terikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kesaksian tauhidullah, kesaksian al-iman, tidak akan bergeser satu inci pun dari meneguhkan keimanan di dalam kalbu kita. Kenapa banyak orang kalah bergeser hanya karena godaan-godaan dengan manusia, karena melihat kedudukan ya tahta, karena dia mendapatkan harta. Apakah marwah kita ini bisa dengan mudah dijual dengan triliunan rupiah? Tidak. La qimata lahu, tak ternilai harganya. Marwah kita ini. Banyak orang yang merenggut dan merampok harta kekayaan rakyat, ya. Tapi begitu dieksekusi malah cengengesan, nggak ada rasa atau wajah yang menyesali. Naudzubillah, ya. Naudzubillah. Kenapa? Karena bukan al-iman di dalam hatinya yang tumbuh dan kembang, tetapi transaksi dan transaksi dengan manusia yang menjadikan bahwa kesenangan dunia ini segala-galanya. Padahal kesenangan dunia ini hanyalah la'ibun walahun, hanyalah permainan belaka. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia, hanya perhiasan dunia saja, harta, kekayaan, anak-anak kita, ya. Wal baqiyatus sholihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan ada al-baqiyatus sholihah, ada amal yang bakok, yang kekal, ya. Seringkali ini harus selalu diingatkan dalam kehidupan kita, karena amal yang kekal itu akan membuat kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Sekalipun kita sudah dipanggil oleh Allah berpisah antara ruh dengan jasad kita, kita akan menikmati bahwa al-baqiyatus sholihah itu akan mengalir sampai nanti kita mempertanggungjawabkan seluruh amalia-amalia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal-amal yang kita laksanakan, baik amal itu yang mulia maupun amal itu yang buruk, semua akan kita pertanggungjawabkan. Al-iman akan mendorong kita terus berkarya dengan amal-amal penuh dengan kebajikan. Dulu seringkali kita mendengar dari bapak ibu guru ketika di sekolah bahwa baru dalam niat itu belum dilaksanakan itu tidak berdosa. Itu keliru besar itu. Karena niat di dalam hati itu sudah merupakan aktivitas. Sudah merupakan aktivitas kita, ibu-ibu. Dadakan dilaksanakan amal keawanan ieu, baru dalam niat itu sudah menjadi nuqtah kita. Oleh karena itu perbanyaklah kita untuk berniat dengan amal-amal penuh kebajikan. Ya, niatkan akan qiyamul lail. Kasihan, sudah dicatat itu oleh Rocky. Ya, apakah amal buruk belum dicatat, belum menjadi amaliyah? Keliru besar. Mari kita mengkaji dan menelaah bahwa ayat Al-Quran menyatakan sebesar zarah pun amal kebajikan itu akan menyelamatkan kita. Sebesar biji zarah pun, ya, itu amal buruk itu akan mencelakakan kita dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan al-iman kita akan selamat, ya, setiap langkah. Banyak hal variabelnya, banyak furaiahnya. Kalau Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, kau ingin tahu makna silaturahim,
Perhatikan ketika engkau berjalan, kau temukan duri di jalan itu, kau ambil dan kau tempatkan di tempat yang aman, tidak akan mencelakakan orang lain. Itu adalah silaturahim. Kau simpan hatimu itu, kau jaga lisanmu itu. Hifdzul lisan, jaga lisanmu. Jangan sampai menyakiti tetanggamu, jangan sampai menyakiti kawan-kawanmu. Itulah refleksi dari iman yang terefleksikan dalam al-akhlaqul karimah. Ya. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di keheningan malam aku seringkali mendengar gemercik air dari tetanggaku, dan seringkali aku mendengarkan isak tangisnya, namun dalam kehidupannya ia selalu melakukan amal-amal tidak terpuji adalah menyakiti hati tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul dengan tegas menyatakan, hiya ahlun nar. Mau basah dengan air wudu, mau sholat qiyamul lail, ternyata dinodai dengan menyakiti tetangga, menyakiti orang lain, hiya ahlun nar. Nauzubillah. Hanya dengan iman kita akan bisa terbebas dengan hal itu. Karena kadang-kadang kita ini dibawa dengan situasi dan kondisi sekarang ini begitu mudah melihat hal-hal ketidakbaikan di tengah-tengah masyarakat ini. Medsos itu sangat cepat sekali, ya, menyampaikan informasi dan sampai ke telinga kita, disaksikan oleh kita. Kita turut untuk membicarakan, maka jadilah ghibah kalau itu tidak salah. Ya, kalau benar jadi ghibah, kalau fitnah itu akan menjadi fitnah ya, kalau hanya tuduhan. Jadi fitnah dalam ayat sebelumnya di sini dinyatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu ya lebih sadis, lebih biadab daripada membunuh, ya, dari pembunuhan. Artinya di sini adalah memberikan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Hanya dengan iman kita akan bisa menjaga setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita. Di institusi di mana kita berada, itu seyogianya kita harus membahagiakan kebajikan demi kebajikan, bukan malah mengundang orang untuk tidak berbuat baik. Tapi Rasul yang mulia memberikan contoh, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Para mufassir menyebutkan bahwa di situ ya maksud dari ayat itu wa innaka la'ala khuluqin adzim ditujukan kepada Rasul yang mulia. Karena apa? Buah dari iman itu bisa merefleksikan al-akhlaqul karimah. Sikap perilakunya akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ujian-ujian bagi orang-orang yang beriman itu tidak lepas dari lisannya, dari rekak safari polahna, kejabu. Ini harus diwaspadai. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru inkonsistensi dengan apa yang kita cita-citakan. Ya. Kita berharap bahwa al-iman ini melahirkan buah yang begitu indah, buah yang memberikan nilai manfaat kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang menjadikan dirinya bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu buah dari al-iman. Yang kedua, amal yang penuh dengan kemuliaan dan dimiliki oleh perindu, ya, yang merindukan akan kasih sayang Allah, yakni walladzina hajaru. Walladzina hajaru ternyata bukan sekedar pernyataan orang-orang yang pindah, arti terleknya kata hajaru, ya, mereka pindah bukan sekedar pindah secara teritorial, tetapi Nabi menegaskan bahwa hijrah dimaksud adalah menumbuh kembangkan perubahan menuju kepada hal yang lebih baik, ya. Dari perilaku
perilaku kita yang kurang baik dirubah menjadi lebih baik. Mari kita cermati Bapak dan Ibu sekalian jemaah kuliah subuh, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ada yang ditinggalkan di Madinah itu Ali bin Abi Thalib, itu paling belakang. Rasul saat ia hijrah didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abu Bakar, dan tibalah di Kuba. Seringkali mungkin Bapak dan Ibu mendengar kisah itu. Bahkan di situ Nabi meletakkan batu pertama yang menjadi asbabun nuzul, la masjidun ussisa ala taqwa, membangun masjid menjadi pusat dakwah, menjadi pusat kegiatan dakwah. Tak lama kemudian, tidak jauh dari Masjid Kuba, dibangun juga oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Masjid Dirar, ya, Masjid Dirar, dan masjid itu dibakar dan diruntuhkan oleh Nabi bersama para sahabatnya. Kenapa? Karena dibangun bukan atas dasar takwa, tapi menjadikan Anda tandingan, ya. Dimanapun orang-orang yang berhijrah dengan niat menumbuh kembangkan perubahan, pasti dia akan dihadapkan dengan berbagai tantangan, ya, dengan berbagai tantangan. Jika di Al-Ihsan Darul Hikam ini Pak Prof Jaja sebagai ketua DKM mengadakan kegiatan keumatan berupa dakwah dan yang lainnya, pasti disodorkan dengan berbagai tantangan. Bahkan ketika Nabi mendapatkan pertanyaan dari Abdullah bin Jahaz ketika berdialog jelang perang Uhud, ya, apa pertanyaan dari sahabat-sahabat itu? Ya Rasulullah, apa yang menjadi tantangan pokok saat kita ingin melaksanakan perjuangan berdakwah dan menumpas kemunkaran di muka bumi ini? Nabi menyatakan hati-hati dengan godaan dan ujian yang kerap kali muncul menjadi tandingan dan melawan kebajikan saat kita mengkondusifkan atau akan meluluhlantahkan kemunkaran di muka bumi ini. Dan memang ternyata banyak orang-orang yang saat itu semula setia, hanya karena godaan ghanimah, ya, dia bergeser dan tidak menjaga kesetiaannya dengan baik. Maka seorang istri kenapa begitu mudah mendapatkan surga Allah? Ya, cukup dengan taat kepada suami dan membahagiakannya, seluruh pintu surga itu sudah terbuka. Tapi bapak-bapak sangat luar biasa ujiannya, gitu ya. Ketika tidak membangunkan istri, kita berdosa. Istri ketika tidak membangunkan suami saat azan berkumandang, walaupun tidak akan ada ya yang seperti itu, kalau tidak membangunkan, maka istri tidak berdosa. Ada hal-hal yang memang secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah garis-garis yang menegaskan di mana letak hijrah, memberikan sebuah isyarat penting bagi kaula bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Saya pikir kenapa dalam rumah tangga itu tujuan membangun rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu ada tujuan pokok. Jika berseberangan, mau tidak mau, walaupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpisah. Tidak bisa sirganya berpisah lalu dipertahankan sampai rajat lah, istilah kita tuh apa? Awet rajat gitu ya. Jangan. Karena ada hal yang harus memutusnya, manakala yang satu terus berdakwah, berjuang, kemudian yang satu berseberangan, ya, bukan bertransaksi dengan Allah untuk berjihad, untuk berdakwah, termasuk dalam hijrah, menumbuh kembangkan perubahan.
yang satu lebih baik terus yang satu berseberangan, ya sudah, tidak bisa. Karena di dalam berdakwah itulah banyak hal, liku-likunya banyak hal, tantangannya banyak hal, ujiannya. Sehingga apa yang kita lakukan, jika kita tetap teguh dan istiqomah, maka kita akan menikmati jamuan Allah masuk pada mahligai surganya. Tapi kalau kita berpaling, niscaya kita tidak akan meraih surganya Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Hijrah juga ditujukan oleh baginda Nabi. Ketika di Kuba setelah menghancurkan Masjidil Haram, barulah di hari Jumat Nabi dengan para sahabat bergerak menuju ke Nabawi. Dan di perjalanan, begitu masuk waktu zuhur, itulah para fuqaha menyebutkan Nabi masuk dulu ke dalam satu masjid. Masjid itu sampai sekarang diberi nama Masjid Al-Jumu'ah, ya, Masjid Al-Jumu'ah. Dan di situ Nabi dengan para sahabatnya melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali, ya, perjalanan menuju ke Nabawi. Selesai sholat Jumat, selanjutnya Nabi dengan para sahabat menuju ke Nabawi, dan di situ meletakkan batu pertama. Sampai Nabi pun membangun rumahnya itu, kalau bahasa kita Soronoilah, di sebuah masjid. Sampai Nabi dikuburkan, wafatnya di Madinah sampai sekarang. Ya, sampaikanlah pada sholat kita, ketika kita berkumpul, sholawat terhadap Nabiyina wa Habibina, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah, betapa penting untuk kita mencermati perubahan sikap perilaku, ya, karena itulah hijrah yang sebenarnya. Nabi tidak sekedar secara teritorial dari Mekah ke Madinah, tetapi begitu sampai di Madinah, Nabi membahanakan bagaimana pelaksanaan hukum Islam berlandas terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabi menyampaikan hukum waris, bagaimana Nabi menyampaikan aturan-aturan yang sungguh sangat luar biasa dilaksanakan di Madinah. Dan ini adalah jelas bagaimana ayat-ayat yang turun di Madinah, ya, tentang hukum, tentang tatanan kehidupan. Ketika ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, ya, itu masih terkait erat dengan akidah dan tauhid. Karena itulah setelah hijrah, Nabi berusaha untuk menumbuh kembangkan bagaimana perubahan menuju pada hal yang lebih baik dilaksanakan secara kafah. Sampai kita maklumi seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang pemuda yang menyerahkan seluruh harta kekayaannya dalam hijrah itu untuk bekal hijrah para sahabatnya. Ya, dalam satu riwayat, kunci gudangnya saja tidak terpikul oleh 2 orang, kebayang itu ya, harta kekayaan dari Abdurrahman bin Auf. Tiba hijrah di Madinah, dia hanya bertanya kepada sahabatnya, tunjukkan kepada pasar. 2 tahun kemudian dia menjadi sosok yang kaya raya, memberikan kontribusi terhadap Islam, menyokong perjuangan dakwah di Madinah. Abdurrahman bin Auf, ya. Beda ketika kita kakak beradik suku Aus dan Hajraj yang mereka membangun peradaban ekonomi. Semula sebelum datang Nabi, kakak beradik itu punya pengikut yang kuat, ya, dan kakak beradik itu berhasil dalam membangun perekonomian di Madinah. Suku Aus dan Hajraj dari Yaman, ya. Tetapi karena tolak ukurnya itu kepada harta, sebelum mereka
berjanji setia, berbaiat di hadapan Nabi yang mulia, sampai siap untuk mengorbankan jiwa raganya, berani mati karena apa? Karena kekayaan. Keduanya sukses, semua Aus dan Hajraj itu. Tetapi ketika mereka telah berjanji setia di hadapan baginda Nabi, maka kekayaan itu diberikan untuk Islam, untuk memajukan Islam. Hebat luar biasa ya. Untuk dakwah. Kenapa demikian? Karena hijrah, perubahan sikap perilaku menuju kepada hal yang lebih baik. Apa yang dapat kita ambil? Bahwa hijrah itu perubahan menuju kepada hal yang lebih baik, maka disitulah ada kerinduan, rindu dengan kasih sayang Allah. Karena mereka yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah karena Allah memberikan dan menganugerahkan kasih sayang. Itu yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu. Kemudian amalia yang dimiliki oleh orang-orang yang merindukan kasih sayang Allah, yakni wajahadu fi sabilillah. Mereka mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk berjuang di jalan Allah, ya, berjuang, berjihad. Ada doa kaul ulama yang dijawabkan, yang seringkali Ibu dengar dari Pak Kiai Haji Asbullah Hafidhi, Allah ya Allahumma barikli fi umri wa barikli fi zurriyati wa barikli fi jihadi. Ya Allah, berkahilah umur, ya Allah, berkahilah keturunan, ya Allah, berkahilah perjuangan hidup. Wa barik li fi jihadi. Umur, keturunan, dan perjuangan. Kiranya kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberkahi. Apa itu keberkahan? Al-khair ziyadatul khair. Kebajikan di atas kebajikan. Tidak ada yang lain. Kebajikan di atas kebajikan itu adalah di hadapan Allah, tidak ada yang lain. Kalau kita menilai manusia dengan manusia, curhat antar manusia, yang dicurhati juga punya masalah. Kepada siapa kita curhat? Kepada Allah. Yakin diselesaikan berbagai persoalan. Harus yakin dengan iman, dengan semangat menuju kepada hal yang lebih baik, dan direfleksikan dengan apa? Jahadu fi sabilillah wa barik li fi jihad. Keberkahan dari perjuangan kita. Karena apa yang selama ini kita perjuangkan itu pun akan berakhir semua. Apa yang kita jaga dengan kerinduan kita sementara tidak dinisbahkan kepada perjuangan Islam pun itu akan kita tinggalkan. Kalau kita bisa membawa semua, alhamdulillah ya, harta kekayaan dibawa oleh kita di hadapan Allah. Sederet kekayaan itu disimpan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan menyelamatkan diri kita. Tetapi kalau sederet harta kekayaan ini hanya dinikmati di dunia tanpa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita, tidak ada upaya untuk memasukkan rasa bahagia, idkhalus surur ilal mu'minin, ya, tidak ada upaya untuk memasukkan rasa bahagia terhadap orang-orang yang beriman. Bahaya, ya, bahaya. Wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, mengerahkan seluruh totalitas potensi diri itu. Benar-benar apa yang kita lakukan itu berjuang hanya karena Allah pula, ya. Maka inilah amal yang ketiga, amanu hajaru jahadu. Dilaksanakan oleh siapa? Oleh mereka yang merindukan kasih sayang Allah. Ulaikal ladzina, itu mereka orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, merindukan kasih sayang Allah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah menganugerahkan ampunan dan mencurahi dengan hujan rahmat kasih sayangnya.
Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat Abah sampaikan. Sebelum diakhiri, dipersilahkan jika ada pertanyaan. Ibu, ada pertanyaan ibu-ibu? Bapak-bapak? Silakan. Tidak ada itu, dua kemungkinan, apakah bisa dipahami atau memang lempeng apa dipahami atau tidak. Saya pikir kalau tidak ada pertanyaan, demikian yang dapat saya sampaikan. Ayat ini perlu kita cermati lagi, kita renungkan dan kita amalkan dalam dimensi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ampunan buat kita semua dan menghujani kita dengan kasih sayang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.